Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Wasti Night Boho di program Special Guest, tentunya di channel YouTube Bagus Studio Batam. Dalam episode kedua kali ini Special Guest akan menghadirkan salah satu sosok perempuan yang merupakan kelahiran dari toko Cilacap dan merupakan sosok yang dikenal sebagai seorang yang aktif di berbagai kegiatan atau organisasi dan juga pernah menjadi anggota DPRD Kepri pada periode 2006 hingga 2020 serta pernah juga menjadi maju dalam pemilihan Gubernur Provinsi Kepri sebagai calon wakil Gubernur Kepri mendampingi Bapak Isdianto. Nah, siapakah dia tamu spesial kita pada episode kali ini? Tentunya dengan tema strategi perempuan politik menghadapi pemilu 2024 setelah yang satu ini. Nah, pemirsa sudah hadir bersama kita di studio, ada Ibu Suryani. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, dari wajahnya luar biasa. Sehat ya? Sehat Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik Ibu, ini gimana nih kegiatan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya? Terus keliling Mbak Wasti. Terus keliling, Terus sosialisasi keliling, ya? Sosialisasi, mengisi kajian, seminar, kemudian sosialisasi juga terkait konselor keluarga. Ya, Oke. Nah, ini tadi juga sudah saya sebutkan, beliau ini merupakan salah satu sosok perempuan di Kepri yang juga dijadikan sebagai seorang motivator begitu ya, karena sosok perempuan yang biasa aja lah. Iya, bisa aja. Baik, ini Bu Suryani ini merupakan seorang sosok perempuan yang saat ini tengah menjabat sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Wilayah Kepri yang disingkat sebagai KPPI ya Bu ya. Nah, untuk lebih mengenal lagi dekat Bu Sur, tadi kita juga sudah menyapa dan Ibu mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut, Bu Sur boleh disapa dulu nih pemirsa Special Guest. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Bagus TV ya. YouTube ya ini ya, channel YouTube dimanapun Anda berada. Selamat malam, senang sekali bisa hadir di sini bersama Mbak Wasti. Semoga perbincangan kita pada malam hari ini bisa membawa ini ya, pencerahan ya, terutama untuk para perempuan politik dimanapun berada, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, nah berbicara tentang perempuan politik, sebenarnya perempuan berpolitik itu penting tidak? Bagaimana menurut pandangan Bu Sur sendiri? Penting banget dong, ya. Kenapa? Karena perempuan harus ikut di dalam. Dari zaman dulu ya, dari zaman sebelum kemerdekaan, perempuan sudah terjun ya. Bahkan sebelum jauh-jauhnya, sebelum itu juga perempuan sudah terlibat dalam berbagai urusan sosial masyarakat ya, berpolitik. Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang tabu gitu ya dan sudah banyak contoh perempuan yang maju dan berkontribusi bahkan menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya dalam bidang politik. Nah, ini kalau kita melihat Bu, ada sebagian besar perempuan yang juga ternyata tidak, mungkin lebih tepatnya dikatakan belum tertarik dengan dunia politik. Nah, kenapa perempuan itu harus terjun di dunia politik? Apa sih kira-kira sesuatu yang menjadi daya tarik tersendiri gitu? Jadi kalau kita berbicara politik, bukan hanya berbicara pemilu ya, bukan ya. Politik itu lebih luas ruang lingkupnya. Jadi kalau pemilu lebih kepada event aktualisasi politik ya, politik praktis lah salah satunya. Tapi kalau politik secara keseluruhan, berbagai aktivitas kita mulai dari urusan kecil di rumah juga kita berpolitik sebenarnya. Nah, mungkin dalam konsep sederhana begitu. Nah, kalau kemudian kenapa banyak perempuan yang mungkin
tidak tertarik ya, tidak tertarik, lebih kepada mungkin kaitannya dengan mau pemilu ataupun event pilkada ataupun mungkin event-event lainnya, ataupun mungkin bukan hanya legislatif tapi juga eksekutif. Kenapa gitu? Bisa jadi ada berbagai kendala ya. Yang pertama terkait dengan ada semacam di tengah masyarakat itu bahwa politik itu kotor gitu. Jadi banyak sekali orang yang punya mindset seperti itu ya Bu. Politik itu kotor, padahal apapun sebenarnya tergantung manusianya ya. Misalnya kita nyapu dengan sapu yang kotor ya akan kotor lantainya. Tapi kalau nyapu dengan sapu yang bersih ya akan bersih. Jadi tergantung pertama niatnya, dua juga cara berpolitiknya. Kalau dengan cara kotor, orangnya ya pasti akan kotor. Kemudian yang kedua juga biasanya perempuan sudah dengan tugas mungkin domestik gitu. Udahlah ngurus anak, ngurus suami gitu. Waktunya juga kurang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga dunia politik identik dengan dunia maskulin gitu ya, apalagi harus keluar malam dan sebagainya mungkin gitu. Jadi akhirnya udahlah biarin aja gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau sekarang saya melihat makin kesini gitu, semakin banyak perempuan yang kesadarannya mungkin awalnya memang tadi kan Mbak Wasti bilang KPPI ya. Mungkin awalnya banyak yang karena 30% gitu ya di pencalegan ya. Jadi terpaksa gitu ya, partai merekrut perempuan, karena kalau enggak akan kena sanksi. Nah, makanya tadi kalau sedikit ya saya menjelaskan tentang KPPI. Jadi KPPI itu Kaukus Perempuan Politik Indonesia, itu se-Indonesia ya. Nah, saya ketua dari tahun 2016 ya, sekarang periode kedua. Nah, apa sih Kaukus ini? Awalnya dulu dalam rangka mendorong untuk afirmasi politik perempuan yang di pencalegan 30%. Jadi dulu ada namanya di tiap 3 caleg itu ada 1 perempuan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jadi ketentuan, jadi ada semacam kewajiban untuk parpol ketika pencalegan itu harus mengusung, memang harus 30% gitu. Nah, itu berarti sudah goal gitu. Nah, PR sekarang adalah keterpilihan 30%. Maksudnya kalau kemarin kan caleg gitu, udah 30% semua partai. Nah, sekarang PR-nya gimana yang caleg 30% itu bisa menjadi aleg gitu ya, terpilih. Jadi keterwakilan di lembaga legislatif. Nah, ini PR karena di Kepri sendiri dari 45 baru ada kemarin 2019 5 termasuk saya. Terus saya kan mundur. Jadi sekarang 4. Ya. Sisa 4 ya. Sisa 4 dari 45, baru berapa persen tuh ya? Baru nggak nyampe 16 kayaknya ya. Gitu. Jadi kemudian di Batam juga 4 dari 50 bahkan dari 50. Batam. Jadi Batam mengalami penurunan ya dari tahun 2014. 2019 juga 4. 2014 Batam sempat 10 apa 9 ya, saya lupa, ada datanya. Itu untuk satu parpol saja atau seperti apa? Tidak, yang terpilih. Yang terpilih keseluruhan ya. Dari yang punya kursi di DPRD. Nah, yang bagus itu yang udah lewat 30% yang terpilih itu di Tanjung Pinang, Mbak. Tanjung Pinang tuh alhamdulillah tuh memang kayaknya lebih dengan perempuan. Wali kota perempuan, ya iya, kan? Benar ya. Bisa lihat ketua dari DPRD perempuan. Ketua partai saja ada 4 kalau nggak salah yang perempuan, termasuk PKS. Kemudian anggota dewannya 10 apa 11 ya, ada datanya nih Mbak. Pinang 11, udah 36% kalau Pinang, Tanjung Pinang. Kalau Batam baru 4 ya dari 50, berarti baru 8%. Nah, kalau Kepri baru 8,89%. Jadi bahkan yang 0 Natuna bahkan enggak punya, nggak ada keterwakilan perempuan.
Oke, nah ini tadi kita bicara tentang bagaimana perempuan bisa terjun di dunia politik. Iya. Nah nanti kita akan lebih lanjut ke KPPI, kita balik lagi dulu ke tentang perempuan tadi. Untuk terjun ke dunia politik ini dari Ibu Sur sendiri, apa yang membuat Ibu Sur tertarik untuk seperti ini selain yang disampaikan tadi? Ya, jadi kalau saya memang berpolitik itu, kalau berpolitik berorganisasi dulu ya, berorganisasi ya sejak sekolah tentu ya, sejak SMA. Nah, ketika berpolitik itu sejak partai berdiri, sebelum reformasi. Sebelum reformasi. Sebelum di tahun 99 kan, 99 itu sebenarnya PK Partai Keadilan berdiri gitu. Nah itu termasuk ikut mendirikan dengan teman-teman waktu itu di Batam. Tapi belum jadi caleg waktu itu, baru jadi caleg pas pemilu berikutnya tahun 2004 setelah berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Terus 2004, 2009, 2014, 2019 nyalek di DPRD provinsi. Jadi udah 4 periode. Sudah 4 periode ya. Tadi saya melihat dari 2006 sampai. Iya, 2006 tuh PAW waktu itu. Pemilunya 2004. Jadi saya masuk di tengah-tengah 2006. Berikutnya terpilih terus di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Cuma di 2020 kan mundur. Ya, kalau enggak maju pilkada 2020 saya masih di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Itu. Wah, sejarahnya. Sejarahnya seperti itu. Ya. Oke, dan ini akan maju lagi di fraksi yang sama. Apa yang membuat Ibu? Ada strategi apa atau ada sesuatu apa nih yang mungkin bisa disampaikan? Kalau saya sih niatnya sebenarnya maju di yang sekarang berarti baru ya di DPR RI. Otomatis tantangannya lebih berat, kursinya juga lebih sedikit, cuma 4 biji kursinya. Ini saingannya cukup ketat ya? Bukan cukup ketat lagi, kelas berat semua. Incumbent-nya juga ada gitu ya. Incumbent-nya bukan juga ada, memang semuanya masih bertarung. Yang 4-4-nya itu semuanya masih bertarung, otomatis secara ininya pertarungan yang berat gitu. Tapi karena kita dari dulu dilahirkan memang itu ya, maksudnya fight itu, terus ya. Ya kita harus fight gitu. Memang melihat peluangnya, apa ada peluang, segala sesuatu pasti ada peluangnya. Tinggal kita mampu nggak menangkap peluang itu. Kemudian juga saya ingin ada kebermanfaatan lebih banyak tentu ya dengan menuju DPR RI ini. Ya kalau dulu di dapil saya kan Kepri 5, Sekupang, Batu Aji, Belakang Padang dan Sagulo. Nah sekarang Sekepri, sama dengan pas lagi Pilgub ya, Sekepri. Jadi ruang lingkupnya lebih banyak dan lebih urusannya luas, pun lebih nasional. Gitu. Baik, ini kira-kira apa hal pokok apa yang mungkin bisa dibawa nanti, semisalnya terpilih nanti di DPR RI Pak, dari Kepri sendiri? Ya sebenarnya yang pertama terkait Provinsi Kepulauan Riau yang gennya maritim. Ya, jadi gennya maritim itu kalau kita lihat sekarang berarti kan kalau gen maritim itu 96% kan memang lautan, makanya gennya maritim. Tapi kita belum berjaya dari sektor maritim. Ya, maksudnya itu belum pendapatan daerah belum banyak dari sektor maritim. Nah, gimana dengan keberadaan wakil-wakil di pusat bisa mendorong pemerintah pusat untuk lebih memberikan perhatian ya, termasuk juga keamanan maritimnya gitu ya. Kemudian keamanan maritim berarti terkait juga dengan hasil laut yang selama ini sering banyak diambil oleh, mungkin sebenarnya bukan mereka yang ini, cuma kitanya yang tidak kuat pertahanannya, atau kita pun tidak memanfaatkan. Jadinya bisa terjadi berulang-ulang ya? Bukan berulang lagi, kayaknya udah memang udah, apalagi di Laut Cina Selatan kan, di Natuna dan sebagainya. Nah itu kan perlu adanya perlu adanya kekuatan keamanan yang lebih gitu. Kemudian juga kita mungkin harus melihat bahwa perhatian pemerintah terhadap maritim ini harusnya juga diperlihatkan dengan sektor pendidikannya yang memang harus berbasis kemaritiman. Nah itu juga
sepertinya belum banyak ya di Indonesia ini, terutama di Kepri. Ini PR-PR yang harus kita bawa. Tentu selain masalah-masalah pendidikan, masalah UMKM yang kemudian nanti kalau memang takdirnya atau diberikan kesempatan tentu akan disesuaikan juga dengan komisi terkait nanti gitu. Tapi ini besarnya itu sih, visi besarnya itu, insya Allah. Oke, itu mungkin sudah dibocorkan kepada pemirsa ya. Nah, tapi ini juga jadinya sudah mengetahui, jadinya bisa mendoakan juga nanti ketika dikehendaki untuk ada di pusat, bisa menyuarakan juga di sana. Baik, memang harus kalau selama ini kan gini Mbak, kalau selama ini kita misalnya saya di DPRD provinsi, kalau di daerah itu kalau ke pusat kan jadi kayak mau ketemu menteri aja susah dan sebagainya. Kalau DPR RI kan jadi banyak jalur yang harus dilewati nih, begitu ya Bu? Iya. Dan susah, nggak jarang lah bisa ketemu menteri. Nah kalau DPR RI kan mitra gitu ya. Nah itu jadi bisa akan lebih sering bertemu gitu. Iya. Oke, baik, kita kembali ke KPPI. Tadi juga sudah dijelaskan apa itu KPPI Kepri. Mungkin banyak juga yang bertanya gimana sih caranya bergabung menjadi anggota KPPI. Ya, apa syarat dasar mungkin yang harus dipersiapkan? Jadi KPPI ini anggotanya lintas parpol, Mbak. Lintas parpol. Jadi di KPPI itu ada hijau, ada kuning, ada oranye, ada jadi pelangi-pelangi begitu ya. Jadi kita mengakomodir semua perempuan parpol dan kepengurusannya di Kepri sekarang yang sudah terbentuk 4 kota kabupaten, yang belum Lingga, Natuna dan Anambas. Ya. Kalau 4 yang udah terbentuk, ya alhamdulillah gitu ya, sudah Pinang, Batam, Karimun dan Bintan. Siapa bisa jadi anggota? Ya direkom kan dari parpol. Dari partai. Artinya dari sudah partai. Jelas ya, harus sudah dia anggota partai. Anggota partai begitu. Takutnya nanti ada yang mengetahui adanya organisasi ini kemudian ingin masuk juga ke dalam, tapi merupakan masyarakat biasa gitu. Hal ini juga harus diketahui gitu ya. Iya, itu masuk organisasi yang lain aja. Organisasi yang lain ya. Organisasi lain tapi bidangnya seperti itu ya, untuk perempuan misalnya seperti itu ya. Tapi kalau yang KPP ini memang khusus perempuan politik ya. Tapi kita nggak ngebahas politik terus, kita juga ada sosialnya, ada budayanya gitu. Tapi core bisnisnya gimana mendorong perempuan partai atau perempuan politik bisa maju dan berhasil duduk itu, dari yang terutama yang sudah dicalegkan gitu. Nah, apa nih program-program yang mungkin sudah berapa lama ya KPPI? Dari 2016, artinya sudah beberapa tahun berjalan. Adakah mungkin program yang sudah berjalan secara efektif mungkin dari pandangan Bu Sur sendiri sampai sejauh ini? Ya yang paling efektif banyaknya program-program upgrading, peningkatan kapasitas perempuan politik. Jadi kita kan untuk maju sebagai caleg tuh setidaknya kita harus punya integritas ya, kapasitas, kapabilitas dan isitas. Penting, isitas penting gitu. Tapi yang bisa kita dorong di KPPI tadi peningkatan pemahaman ya, kapasitas tentang nanti tugas-tugasnya, terus kemampuan misalnya berbicara. Ya kan? Itu semua mungkin dibekali dulu. Oh iya, pembekalan. Itu sudah bertahun-tahun kita memang lakukan. Itu teknik lobby, negosiasi dan sebagainya. Istilahnya yang merupakan kapasitas seorang perempuan politik itu apa yang kurang. Misalnya cara bicaranya ya kita public speaking gitu. Ini penting juga ya untuk bagi para tokoh-tokoh politik atau caleg, mungkin penting yang namanya public speaking juga ya. Bukan juga penting banget. Penting banget karena setiap tutur kata kita tuh akan disorot begitu ya. Oke, nah menuju kepada pemilu 2024 untuk KPPI sendiri, adakah sesuatu yang mungkin disiapkan sebagai bekal gitu selain yang tadi menjadi program? Kalau itu udah masing-masing partai. Kembali ke partai masing-masing, kita nggak bisa mencampuri. Kita cuma bisa minta kepada ketua partai sebelum pencalegan kemarin, minta ada dari parpol itu perempuan di nomor urut 1 minimal di berapa dapil gitu.
Tapi ada yang iya, ada yang enggak. Karena mau tidak mau keterpilihan ternyata menurut survei juga banyak di nomor 1 dan 2 gitu, perempuan. Jadi kita minta ke para ketua partai, kita roadshow ya ke ketum-ketum parpol untuk untuk memprioritaskan. Tapi ya ada yang oke, ada yang enggak gitu. Yang penting kita sudah berusaha gitu. Kalau selebihnya strategi pemenangan dan semuanya balik lagi ke ilmunya kita kasih di KPPI ilmunya, tapi aplikasinya ya dengan di partainya masing-masing. Jadi catatan penting juga nih. Baik, Ibu sudah pernah 4 periode ya seperti yang dijelaskan tadi menjadi anggota DPR. Nggak lulus 4. Nggak lulus karena 4. mundur. Karena mundur gitu. Di Kepri pada periode 2026 sampai 2006 sampai 2020. Oke, apakah keterwakilan perempuan parlemen tiap pemilu itu ada peningkatan menurut pandangan Bu Sur sendiri? Tapi kita tahan dulu ya, Bu. Kita akan jawab setelah yang satu ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Special Guest, tentunya bersama dengan Ibu Suryani, strategi perempuan politik menghadapi pemilu 2024. Oke, Bu Sur, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi. Apakah keterwakilan perempuan di parlemen tiap pemilu, adakah peningkatan? Mungkin Bu Sur bisa menjawab. Jadi kalau secara nasional juga belum mencapai 30%, tapi ada peningkatan secara nasional ya. Kalau secara Kepri tadi saya secara provinsi sudah sampaikan belum mengalami peningkatan. Belum mengalami peningkatan. Bahkan menurun ya. Menurun. Jadi memang PR bagi kita untuk meningkatkan keterpilihan perempuan politik di pemilu itu. Apa kira-kira yang jadi faktor utama begitu untuk bahkan di Kepri sendiri malah menurun? Iya, yang banyak sih faktornya ya. Mungkin ada perempuan yang memiliki kapasitas tapi bisa jadi dapilnya bukan dapil dia. Misal kadang-kadang kan dia dapilnya sini, ternyata ditempatnya di dapil yang lain. Kemudian juga bisa jadi daya dukung lainnya itu memang kemudian juga money politik bisanya berpengaruh karena banyak caleg perempuan yang secara finansial mungkin jauh dengan caleg laki-laki ya, kemudian daya dukung partai dan yang lainnya. Jadi memang banyak sih masing-masing kendala-kendalanya di setiap dapil mungkin akan mirip tapi ada perbedaan juga. Nah kalau Tanjung Pinang tadi seperti saya sampaikan sudah naik terus ya. Malah ada peningkatan kalau di Kota Tanjung Pinang. Jadi sebenarnya secara parsial gitu di Kepri sebenarnya bisa gitu ya, bisa artinya masyarakat Kepri itu masyarakat yang terbuka, bukan yang masyarakat yang kayaknya terhadap perempuan tuh gimana, enggak. Justru terbuka karena memang Melayu kan dari dulu juga welcome ya, terbuka. Jadi saya kira bukan masalah budaya dan sebagainya, tapi lebih kepada satu keberadaan perempuan politik di partai, ya kedua juga gimana pencalegan itu bukan hanya pelengkap. Ya, pencalegan perempuan itu bukan hanya pelengkap, tapi memang dia berdaya dan dia diproyeksikan untuk jadi gitu. Harus jadi proyeksi utama ya, seperti itu ya. Walaupun nggak semua gitu ya, pasti partai juga kan berpikir, di partai juga pasti kan ada saling berebut juga pasti. Itu udah lazim terjadi ya Bu, itu semua partai. Iya. Oke, nah kalau kesadaran berpolitik di perempuan belum tinggi dan jadi apakah dibutuhkan adanya pendidikan khusus politik? Salah satunya mungkin sudah terjawab dengan adanya KPPI tadi ya. Kemudian adakah jika memang itu harus terjadi, adakah batasan usia untuk hal itu Bu? Untuk apa? Usia untuk pendidikan politik. Pendidikan politik. Ya sebenarnya pendidikan politik selain KPPI, kalau KPPI kan sebagian juga maksudnya tuh tugas utamanya selain pemerintah, kemudian juga parpol yang melakukan edukasi politik kepada
masyarakat. Yang pertama tentu ke kadernya ya, simpel anggotanya lah. Kemudian juga terhadap masyarakat, melakukan edukasi politik. Kemudian yang paling penting juga sejak dini memang, misalnya di sekolah gitu ya, udah di sekolah kan kita biasa ada pemilihan OSIS, ada pemilihan struktur kelas dan sebagainya, ketua kelas dan lainnya. Itu kan sebenarnya udah berpolitik gitu. Nah, anak-anak itu sudah sejak awal di rumah juga proses politik sudah ada, misalnya musyawarah ya, musyawarah dengan keluarga, pilihan-pilihan, anak menentukan pilihannya dan sebagainya. Itu kan semacam pembiasaan anak kita memiliki pilihan, bagaimana orang tua mengarahkan dan sebagainya. Jadi di lingkup keluarga, di sekolah, di masyarakat tuh udah dibiasakan, harusnya udah dibiasakan dulu ya proses berpolitik. Jadi saya kira bukan hal yang ini sebenarnya, bukan hal yang baru sebenarnya. Sejak kapan ya? Sejak sedini mungkin, agar anak-anak pemilih pemula ya, misalnya kan SMA sekarang tuh yang kelas 9 itu kelas 12 itu 12. Kan pemilih pemula itu memiliki informasi yang cukup, yang lengkap tentang siapa yang harus dipilihnya gitu. Apalagi generasi muda itu kan generasi yang penuh dinamika dan sebagainya, tentu harus dijawab juga tantangan ini oleh para caleg atau parpol terkait gitu. Karena memang kalau terkait dengan politik banyak juga kalau di kalangan milenial itu banyak juga yang pemikirannya tuh belum memahami bahwa ternyata pentingnya politik itu, sehingga memang dibutuhkan seperti sosialisasi atau edukasi begitu. Nah, untuk kaum yang mungkin terjun ke dunia politik itu sendiri seperti yang disampaikan tadi, apa memang yang sudah dijelaskan Bu Sur, artinya perlukah tidak gitu untuk pendidikan bagi mereka? Perlu banget ya. Pendidikan politik sebagai pendidikan yang lain juga kan, pendidikan politik itu masuk ke dalam sebenarnya pendidikan kita secara keseluruhan gitu. Tapi jangan diartikan politik itu harus pemilu gitu, tidak. Tapi menurut saya penting pendidikan politik mulai dari rumah, sekolah gitu, agar kemudian memahami pentingnya kenapa sih berpolitik gitu ya, dalam rangka untuk negara yang lebih baik, untuk provinsi yang lebih baik gitu. Nah, ini penting untuk diberikan pendidikan politik ke semua lapisan masyarakat. Nah, kalau generasi Gen Z itu pasti pendidikan politiknya kita arahkan ke yang mereka sehari-harinya, misalnya media atau apa yang mereka lebih sukai. Beda tentu dengan ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak, kan beda cara. Gen Y dan Z ya. Iya, milenial sama kolonial beda ya. Ini juga nih yang Gen Y dan Z yang sekarang ini lagi tren di publik gitu, yang harus benar-benar dipahami ya oleh masyarakat. Maksudnya itu kalau sekarang menghadapi pemilu berarti kan pilpres, pileg gitu kan, 2024 pilpres, pileg, nanti akhir tahun ada pilkada. Ya setiap parpol harus punya strategi bisa menggait Gen Z ini ya, karena populasinya kan tidak main-main gitu ya mereka. Cukup berpengaruh, sangat berpengaruh. Saya lihat semua parpol berlomba-lomba menarik mereka gitu ya, Gen Z ini. Gitu. Oke, artinya menurut Bu Sur sendiri sebegitu pentingnya penting mereka ya. Ya, walaupun yang udah menjadi pemilih generasi misalnya milenial gitu, Gen Z kan beda ya, milenial sendiri dan baby boomer dan semuanya itu tetap penting semua digarap. Pokoknya semua lapisan ya harus digarap oleh parpol dan oleh caleg dengan strategi yang berbeda. Iya, tentu ya. Tentu petani beda dengan mahasiswa ya. Pendekatannya beda ya. Baik, Bu, Ibu sebagai ketua KPPI untuk di wilayah Kepri. Nah, ini kesadaran politik perempuan di daerah hinterland dan juga mainland seperti apa? Mana yang mungkin lebih tinggi tingkatnya seperti itu? Pasti mainland lah ya. Mainland lebih tinggi. Walaupun tidak selalu. Sudah kelihatan ya kalau di Kepri pasti ya mainland lebih melek. Kenapa? Akses informasi lebih mudah. Terus akses ke area-area publik yang lebih mudah. Ya terutama akses informasi dan kemudian kegiatan-kegiatan politik banyak ya di mainland. Tapi memang perlu nih ke hinterland tuh agar tidak terjadi
sebagai objek politik. Maksudnya objek politik itu apa? Dimanfaatkan untuk money politik. Money politik kan? Maka harus ada proses pendidikan politik ke seluruh lapisan masyarakat. Nah mungkin kendalanya kan geografi ya, geografi kita yang sebagian besar lautan, yang kadang mungkin kendala cuaca dan sebagainya. Mungkin kalau dibandingkan dengan mainland ada beberapa faktor pendorong, misalnya tadi akses informasi. Contoh misalnya kayak kita di kota sama di kampung. Yes. Walaupun mungkin sekarang akses informasi udah hampir merata sih ya. Cuma biasanya kan di hinterland tuh banyaknya nelayan. Kalau di Kepri ya nelayan. Jadi kesehariannya banyaknya ke laut. Jadi mungkin untuk akses membaca, akses ini kan kurang ya. Makanya perlu ada akses informasi atau pendidikan politik yang sesuai dengan keseharian mereka, bukan dimanfaatkan ketidaktahuan mereka untuk money politik gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Kalau sudah terjadi, emang sudah sering dimanfaatkannya begitu. Jangan sampai di pemilu ke depan ini terjadi lebih. Ya masyarakat harusnya lebih pintar. Cuma ya sekali lagi kita tidak bisa menjamin. Cuma kita bisa mengajak, mengingatkan, menghimbau. Tapi sampai dengan saat ini hampir sebagian parpol menurut pandangan Bu Sir sendiri sudah ada strategi seperti itu untuk strategi pendekatan kepada mainland dan hinterland. Oh pastilah ya. Kita karena provinsi kepulauan tentu harus diperhitungkan ya, mau yang di mainland, di hinterland, dan itu semua anak bangsa yang harus mendapatkan sentuhan politik gitu. Baik, nah dari sisi KPPI Kepri sendiri Ibu, adakah mungkin solusi agar perempuan-perempuan di hinterland bisa terlibat begitu suatu saat nanti? Sekarang pun jadi kita karena ininya basisnya orang-orang partai ya, maksudnya perempuan partai, jadi kita memang dorong kepada teman-teman di partai itu, perempuan partai itu untuk banyak juga yang dapil sana kan banyak gitu. Jadi kita dorong untuk lebih merangkul gitu ya di hinterland ya, dengan mungkin program-program yang cocok dengan kekasan hinterland gitu. Saya kira ini penting banget gitu ya untuk semua parpol. Oke, kita kembali tadi sudah mungkin nggak bisa dipisahin sih sebenarnya kalau menurut saya, jadi kayak mainland, hinterland. Tapi yang ketika kita parpol mau membawa program untuk masyarakat, saya kira untuk seluruh masyarakat harus menyeluruh begitu pasti ya, tidak dibedakan gitu ya. Oke, baik. Nah tadi kita sudah sedikit mengulas di awal obrolan kita tadi terkait dengan Ibu yang nanti akan maju juga dalam pemilu 2024 mendatang. Kemudian juga kita sudah sedikit mengulas juga apa yang menjadi motivasi Bu. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen berikut, Ibu bisa lebih spesifik lagi menjelaskan bagaimana keterlibatan untuk maju dalam pemilu 2024 nanti. Ini kan bukan yang pertama ya terjun di pileg ini, udah yang kelima berarti, untuk cuma pertama untuk tingkat DPR RI. Saya kira strategi yang digunakan pasti karena suara yang akan ditargetkan pasti lebih besar ya, untuk mendapatkan kursi DPR RI tembus 100 ribuan lebih, dan itu pasti perlu strategi yang jitu. Kemudian dana juga kan nggak banyak, pasti harus cermat gitu ya. Jadi sekali lagi apa yang dipersiapkan udah jauh-jauh hari tentu ya dipersiapkan, daya dukungnya dan semuanya. Ya tinggal sekarang terus banyak bersilaturahmi dengan masyarakat Kepulauan Riau dan banyak bersosialisasi dan memastikan dukungan mereka terhadap PKS, khususnya kepada saya sebagai caleg pusat gitu. Oke, luar biasa ya. Baik Ibu, terima biasa kasih. Di luar. Biasa di luar. Baik, ini sudah diulas sedikit ya, tadi sudah dibocorkan sedikit juga nih strategi. Biasanya orang menyembunyikan ya strategi untuk nanti begitu, tapi yang pasti secara umum semua parpol juga melakukan strategi pendekatan pasti masing-masing parpol kepada setiap pendukung-pendukungnya. Baik, kita masih akan ngobrol jauh lagi terkait dengan hal ini, tentunya bersama dengan Bu Sur. Dalam segmen berikutnya kita akan kembali setelah jeda.
Ibu pernah maju di 4 periode, kemudian juga menjadi anggota DPRD Kepri. Yang sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, apa motivasi Ibu untuk menjadi anggota DPR RI yang juga kalau kita lihat nih lebih besar tantangannya begitu ya Bu? Iya. Mungkin bisa diulas lebih Oke. spesifik. Jadi mungkin mengulangi lagi ya yang Iya. tadi sedikit, apa sih yang memotivasi mendorong saya untuk maju ke DPR RI? Ya tentu melanjutkan perjuangan ketika kemarin di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, kemudian juga sempat berkeliling di Pilkada 2020. Tentu dari berkeliling gitu saya melihat lebih luas lagi karena selama ini kan dapilnya hanya di Batam. Nah, ketika keliling ke Kepri memang banyak sekali hal-hal yang selama ini sebenarnya kita udah tahu dari ketika kita di DPRD Provinsi. Banyak hal-hal yang harus diperjuangkan di pusat terkait dengan Provinsi Kepulauan Riau. Misalnya tadi saya sebutkan bahwa Kepri ini kan gennya maritim, 96% lautan. Otomatis kita ingin yang 96% lautan tuh membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kepri. Nah, salah satunya apa? Salah satunya banyak pendapatan yang dari maritim gitu. Nah, tapi sampai saat ini ternyata masih cukup sedikit gitu ya dari sektor maritim. Oleh karenanya mungkin tadi bisa saya jelaskan ketika saya DPRD Provinsi, contoh misalnya Labu Jangkar, pandu kapal yang bisa diambil sebenarnya oleh kewenangan Provinsi Kepri sampai sekarang belum ada gitu ya. Nah, ke depan tentu perlu ada semacam dorongan yang kuat ya dari daerah dengan wakil-wakilnya di pusat agar kemudian ini menjadi perhatian khusus karena Kepri mau tidak mau kan berbatasan dengan berbagai negara tetangga, ya tentu harus banyak yang dikuatkan sebagai provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga. Ya aksesnya baik itu positif maupun negatif, terutama yang negatif juga harus diantisipasi, misalnya illegal fishing, kemudian hal-hal yang lainnya ya, kemudian juga lintas budaya, mungkin budaya yang negatifnya yang masuk bagaimana, terus keamanan lautnya dan sebagainya, kan itu harus disuarakan. Kalau enggak ya siapa yang akan menyuarakan dari Provinsi Kepulauan Riau selain pemerintah tentu ya, gubernur, kepala-kepala dinas dan semuanya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan ini RUU Kepulauan ya yang sampai sekarang udah diperjuangkan, mungkin ya udah diajukan terus tapi mentok ya di DPR RI, tidak masuk program legislasi nasional. Saya melihat secara ini ya, pandangan pribadi saya bisa jadi tadi karena jumlah provinsi yang kepulauan itu kan sedikit dibandingkan dengan provinsi daratan, sehingga bisa jadi teman-teman DPR RI yang bukan dari kepulauan itu merasa apa sih untungnya bagi saya mungkin gitu, sehingga merasa tidak urgent atau prioritas bagi mereka. Maka sekali lagi harus terus disuarakan gitu ya, bahwa ini penting nih untuk provinsi kepulauan ini adanya RUU ini. Kenapa? Karena pasti ada, kalau sudah jadi undang-undang kan ada kekhususan dalam artian termasuk anggarannya ditambah dan lain-lainnya. Nah ini yang kemudian perlu terus diperjuangkan, dan masih banyak hal-hal lainnya sebenarnya yang menjadi motivasi saya untuk maju ke DPR RI. Sebagaimana moto saya selalu menjadi manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi keluasannya bisa lebih kemanfaatannya bisa lebih luas lagi. Jadi baik, mungkin itu. Baik, Bu Suryani sudah berpengalaman di parlemen daerah tentunya dan akan maju, tentu sudah mengetahui banyak program yang menjadi permasalahan pokok sampai dengan saat ini. Sebagian sudah disampaikan juga tadi oleh Bu Sur, baik di Batam maupun secara Kepri menyeluruh. Nah, kira-kira ini lebih khusus lagi kepada perempuan dan anak. Apa kira-kira program yang mungkin akan ditawarkan ketika terpilih nanti di pusat? Iya. Jadi kalau kita sekarang bab perempuan anak ini, karena sebenarnya dari dulu ketika di PKS juga saya membidangi waktu itu ya, kalau sekarang nggak lagi, membidangi bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Kemudian juga sering bermitra dengan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Terus program-program saya juga banyak program yang ke itu tadi tentang peningkatan kapasitas perempuan, kemudian perlindungan perempuan dan anak, akses perempuan terhadap misalnya ekonomi dan yang lainnya. Nah, sekarang yang kita hadapi permasalahan di Kepri ini adalah banyaknya kasus-kasus terhadap perempuan dan anak, ya, mulai dari di keluarga, ya, perceraian tinggi, kemudian kekerasan terhadap perempuan, sampai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kemudian perdagangan perempuan dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus dan dari tahun ke tahun itu meningkat jumlahnya. Nah, ini kan perlu perhatian khusus, apalagi Kepri ini adalah transit dengan negara lain gitu. Jadi harus ada harus ada perhatian serius, ya, baik itu dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah udah berusaha, ya, pemerintah provinsi Kepri, tapi kan anggaran sangat terbatas. Nah, ini perlu juga kebijakan yang terpadu dari pusat dengan daerah, bagaimana permasalahan perempuan dan anak di Kepri ini, termasuk waktu itu terkait angka stunting juga angka ibu melahirkan, kematian ibu melahirkan misalnya, termasuk hal-hal yang memang harus di satu-satu dibenahi gitu, ya, dari daftar inventarisasi masalah perempuan dan anak. Sebenarnya konteksnya kalau saya tidak terpisah misalnya perempuan anak, tapi lebih ke keluarga gitu. Di situ juga ada termasuk pembangunan, ya, pembangunan secara misalnya infrastruktur juga harus memperhatikan aspek itu, ya, misalnya aspek orang-orang disabilitas, lansia, perempuan dan anak itu harus diperhatikan. Misalnya dinas perhubungan bangun pelabuhan, itu juga dipikirkan. Ini layak nggak lansia lewat, bisa nggak perempuan lewat, gimana gitu. Itu harus masuk gitu, ya, di situ, karena misalnya pelabuhan sesuatu yang bagi provinsi maritim seperti kita, provinsi kepulauan, sesuatu yang penting banget gitu. Itu jadi apa program yang kita dorong untuk perempuan dan anak, ya, tentu akan sangat sangat banyak hal-hal yang akan kita perjuangkan, tapi lebih kepada tadi dari sisi ketahanan keluarganya juga harus di backup. Ketahanan keluarga bukan, iya, ketahanan keluarga kan berbicaranya bukan hanya secara fisik, tapi secara sosial, secara ekonomi, kemudian secara jiwanya, ya, ataupun kalau di kita berarti penguatan kekuatan keimanannya, agamanya dan sebagainya. Ini penting. Jadi melihatnya dari seluruh aspek, ya. Jadi nggak parsial. Baik, itu yang tentunya akan menjadi poin penting atau fokus, ya, ketika di pusat nanti. Baik, mungkin Ibu bisa disampaikan juga pandangan Bu Sri sendiri sejauh ini di Kepri, apakah regulasi yang diterapkan terkait dengan perempuan dan anak di Kepri itu sudah tepat atau seperti apa? Ya, regulasinya sudah ada, ya, perlindungan perempuan, anak, ya, terkait di undang-undang juga, ya, undang-undang konvensi hak anak, undang-undang perlindungan anak, semuanya sudah lengkap sebenarnya. Maksudnya tinggal berarti ada hal-hal yang misalnya terkait sekarang kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual dan sebagainya, itu harus ada perbaikan-perbaikan misalnya. Tapi sebenarnya lebih kepada realisasinya, aplikatif di lapangannya seperti apa. Kemudian sanksi misalnya terhadap pelaku kekerasan ini seperti apa dan sebagainya. Jadi regulasi ada, pelaksanaannya juga sesuai gitu. Kemudian perangkat-perangkatnya juga memadai. Nah, itu saya kira penting gitu, ya. Artinya sejauh ini Ibu melihat di Kepri secara menyeluruh sudah ada perhatian dari pemerintah atau mungkin pihak terkait itu sudah tepat begitu, atau mungkin Ibu melihat masih kurang gitu sehingga masih juga terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak? Iya, banyak faktornya sih, Mbak, ya. Jadi saya sendiri sekarang kan konselor Puspaga, ya, konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Provinsi Kepulauan Riau. Jadi secara program sudah walaupun belum, menurut saya, ya, belum memadai,
secara program. Mungkin karena sebenarnya mindset di semua OPD di Provinsi Kepri itu harus minimal mindsetnya bahwa permasalahan keluarga perempuan dan anak itu tuh sama pentingnya dengan permasalahan bangun jalan, permasalahan bangun pelabuhan. Itu kalau menurut saya. Cuma sebagian masih ada yang berpikir mungkin belum sepenting itu gitu. Padahal masalah-masalah ini masalah SDM anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin di puluhan tahun yang akan datang. Tentu menurut saya sangat urgent gitu. Nah, itu membangun mindset juga bahwa pembangunan SDM anak-anak kita yang terkait sekarang banyak masalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, perundungan atau bullying, kemudian akses sekolah mungkin yang belum sesuai ya, belum memadai dan sebagainya, itu perlu perhatian khusus kalau menurut saya. Baik, tadi Ibu juga sempat menyinggung terkait dengan anggaran begitu ya, baik untuk infrastruktur maupun untuk SDM. Ya, seperti apa besaran infrastruktur pasti. Coba aja dilihat di postur APBD Provinsi Kepulauan Riau, ya pasti setiap tahun kan ada peningkatan tuh Bu, gimana? Defisit ini tahun ini maksudnya itu ada peningkatan, cuma kan mesti dilihat dari oke lah leading sektornya, misalnya kalau perempuan dan anak kan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan memang ada mungkin di beberapa OPD yang terkait hal itu, tapi yang benar-benar leading sektornya kalau menurut saya masih jauh sekali yang diharapkan gitu ya. Kalau ingin masalah-masalah ini bisa, belum masalah integrasi program yang terintegrasi antara OPD misalnya terkait perdagangan manusia atau mungkin masalah-masalah sosial perempuan dan anak gitu ya. Misalnya ada anak-anak yang jadi pengemis, perempuan yang di jalanan seperti apa. Itu kan harus ada program yang terintegrasi antara OPD terkait. Nah, saya lihatnya masih nafsi-nafsi ya, masih belum terintegrasi dengan baik ya. Mungkin itu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sudah banyak hal yang kita perbincangkan tentunya dengan tamu spesial dalam episode kedua kali ini dengan tema strategi perempuan politik menghadapi pemilu 2024 dengan Ibu Suryani tadinya yang sudah menyampaikan banyak hal untuk pemirsa. Dan mungkin di closing statement kali ini Bu Sur boleh disampaikan apa harapan Ibu untuk sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau ya, KPPI Kepri. Kalau secara perjalanan ya menuju pencalegan, otomatis perempuan politik semua sekarang tinggal menunggu daftar calon tetap ya, insya Allah tanggal 4 November ini diumumkan. Nah, tinggal gimana para perempuan politik yang sudah diamanahkan oleh partainya masing-masing untuk maksimal ya bekerja, menyapa masyarakat dengan program-program masing-masing ya, sehingga kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, nanti hasilnya seperti apa kita tinggal berdoa dan menyerahkan ya hasilnya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, selebihnya tentu kita harus terus berusaha, apalagi manfaatkan momen kampanye yang akan dimulai di akhir bulan November. Jadi kita ada 70 hari Mbak Wasti untuk kampanye, dan kampanyenya tentu masing-masing berbeda dengan strategi yang berbeda. Jadi kita sama-sama kepada masyarakat tentu saya mengharapkan juga sama-sama kita pilih sesuai dengan hati nurani kita, dan kita semua berusaha untuk menolak money politik gitu ya, karena kasihan orang-orang yang ingin melakukan perbaikan, perubahan tapi mungkin tidak memiliki dana, seperti orang-orang yang memiliki dana kemudian membeli suara dengan uangnya itu, dan itu akan susah kalau kita ingin mewujudkan parlemen yang kemudian dihasilkan dari pemilu yang jujur, adil, bersih gitu, transparan gitu. Dan ini harus saling ada
mendukung gitu, masyarakat juga mendukung. Pilih, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tapi pilih sesuai dengan yang baca juga ininya tentu ya, rekam jejaknya, kemudian juga aktivitasnya. Dan sekarang di zaman media ini sangat mudah ya membaca track record seorang calon gitu ya. Nah seperti itu. Baik, itu tadi untuk yang mencalonkan diri ya untuk pemilu 2024. Nah mungkin adakah pesan khusus yang disampaikan kepada kaum perempuan di Kota Batam, terutama di Kepri, dengan bagaimana menghadapi pemilu 2024? Ya, jadi subjek ya, jangan jadi objek ya. Perempuan di Kepri ini harus jadi subjek karena penentu. Jadi jumlah perempuan di Kepri ini, jumlah pemilihnya juga, jumlah penduduknya seimbang, jumlah pemilihnya juga sama ya, seimbang, beda 0, sekian persen. Jadi perempuan menentukan di Provinsi Kepulauan Riau ini, maka manfaatkan sebaik-baiknya momen 5 tahunan ini untuk memilih wakil yang bisa dipercaya gitu, dan bisa kemudian nanti kita titipkan aspirasi kita untuk direalisasikan di ranah parlemen ya, atau DPRD gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Pemirsa sekali lagi, jangan jadi subjek, jangan golput pastinya. Jadi subjek bukan objek. Nah itu mungkin pesan singkat yang dapat disimpulkan dari pesan ataupun harapan yang tentunya sudah disampaikan oleh sosok Ibu Suryani dalam episode special guest kali ini dengan tema strategi perempuan politik menghadapi pemilu 2024. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, sudah hadir di Bagus ya. Studio Batam dan sudah berbagi informasi penting. Tentunya kita bisa ketemu lagi ya. Ya, bisa ketemu lagi, dan tentunya apa yang sudah dibahas dalam perbincangan kita di episode kali ini bisa bermanfaat ya. Amin. Jangan lupa datang ke TPS terdekat, gunakan hak suara Anda, pilih pemimpin yang sesuai dengan pilihan hati. Tolak money politik. Tolak money politik untuk karena kalau ketahuan 2024. bukan hanya yang ngasih, pemberi dan penerima ya. Oke, itu jadi catatan kita pemirsa. Baik, terima kasih. Saya Wasti Naid Boho dan kru Bagus Studio Batam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.